Jadi ketika dia bisa memberi kepada orang lain gitu ya, itu muncul rasa dia itu berguna. Seseorang tuh merasa berguna, kita tuh merasa berguna tuh ketika kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, disitulah gitu ya. Makanya kenapa poin yang keempat, ciri seseorang yang sehat mental itu adalah dia bisa memberi, berkontribusi dalam komunitasnya gitu. Ya, Dengan memberi kita lebih merasa berharga, lebih bisa bermanfaat. Jadi kita nggak terganggu mentalnya, begitu ya? Atau gimana, Mbak? ya. Eh, jadi prosesnya seperti ini ya, Pas. Hmm. Manusia itu kan dia juga memerlukan apa ya, kayak semacam pengakuan gitu ya. Pengakuan karena itu ada lebih dari rasa berharganya dia gitu. Nah, jadi ketika dia bisa memberi kepada orang lain gitu ya, itu muncul rasa dia itu berguna. Seseorang tuh merasa berguna, kita tuh merasa berguna tuh ketika kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, disitulah gitu ya. Makanya kenapa poin yang keempat, ciri seseorang yang sehat mental itu adalah dia bisa memberi, berkontribusi dalam komunitasnya gitu. Jadi semakin mungkin tadi mengutip kembali ya, saya ngutip aja nih kata Mas Yuli tadi, kita semakin banyak memberi, pastinya rasa rasa apa ya, kita tuh berguna pasti Betul. semakin ini ya, semakin terpupuk gitu loh. Jadi harusnya ketika kita semakin banyak bisa memberi, kita tahu gitu ya bahwa Hmm, ada banyak hal yang baik dalam hidup kita Hmm. gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi yang bilang berpikir, aduh kayaknya aku gak ada apa-apa deh yang bisa aku kasih ke orang lain gitu. Hmm. Jadi jangan-jangan kalau ada yang merasa agak sedikit terganggu mentalnya, kemampuan memberinya mungkin perlu direfleksi lagi ya, Mbak. Di review lagi gitu ya. Proses sih Mas kalau menurut saya Proses ya. ya, Mbak. Jadi ya karena memang gini ya, kesehatan mental ini kan sesuatu yang merupakan sebuah proses hidup ya. Mhm. Jadi itu berlangsung terus-menerus atau continue gitu. Jadi nggak bisa gitu ya. Pada saat ini kita merasa udah bisa memberi, terus kita udah stop aja gitu. Nah, itu akan terus berproses gitu. Dan masing-masing orang tuh beda-beda gitu. Mungkin Mhm. pada saat ini baru bisa nih sanggupnya misalnya cuma ngasih satu bagian. Mhm. Tapi itu dia harus berproses terus, dia menemukan lagi apa sih yang bisa dia kasih ke orang lain gitu. Oh. Nah itu terus menerus. Jadi prosesnya tuh sampai nanti-nanti gitu. Nggak ada kayak patokannya kalau udah 100 tuh 100 pemberian udah selesai, nggak bisa Heeh. gitu. Heeh. Karena itu sesuatu yang terus berlangsung. Oke. Itu Tapi tadi itu karena memang kan kehidupan kita bisa dilatih ya, Mbak Lala ya, untuk bisa, apa? bisa banget. Heeh. Heeh. Bisa Dengan banget. Makanya tadi saya sampaikan juga, sempat saya ulas juga bahwa dimulai dari apakah seorang itu dia sadar akan kemampuan dirinya, potensi dirinya, apakah dia tahu gitu. Nah, makanya sekaligus juga nih saya mempromosikan kepada siapa saja pendengar yang masih agak bingung nih sebenarnya saya tuh kelebihannya di mana ya, saya bisa hmm, apa ya gitu. Silahkan datang ke psikolog terdekat gitu hmm, ya, kami akan membantu siapa saja yang membutuhkan gitu. Eh, apa namanya, pencerahan hmm, gitu atau hmm, penjelasan. Oh, hmm, sebenarnya saya itu ternyata potensinya di sini ya, berarti saya bisa hmm, nih gitu. hmm, Jadi seperti itu. Kami siap membantu ya, karena hmm. memang ilmu psikologi itu kan supaya seorang juga sejahtera, bahagia dan sejahtera dan bisa menikmati hidupnya dengan baik. Baik. Jadi mengenali potensi diri kita itu sangat penting karena kalau kita bicara memberi sebetulnya Betul, bukan cuma soal harta atau materi ya Mbak Lala betul, ya. Tapi betul, ada betul, dari di kita yang bisa kita sumbangkan ke komunitas kita, lingkungan kita yang betul. itu akan Hmm. menjadi salah satu faktor pendorong kesehatan mental dalam diri kita.